Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saatnya mukbang yang tadi nih ya kan, yang tadi dimasak tadi, pakai kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kan. Masih fresh, enak. Gantian ya, aku tak nonton. Pete. Hah? Gantian aku nonton film. Besok. Halo sayang. Bun alat. Ya, itu manuk itu. Dikucing manuk lah. Ini tuh asin gurih, manis juga, pokoknya sesuai yang diharapkan. Manis seperti aku. Pete. Karena dimasaknya pakai pete, aroma petenya itu enak banget. Apa? Percayalah ini enak banget ya. Walaupun makan kali ini nggak ada proteinnya ya, tapi nanti pas minum di akhir minum obatnya istilahnya gitu ya. Itu minum kapsul kutuk 3 biji. Oke. Sambil cerita ya, untuk pasien CAPD itu untuk Muti pribadi memang nggak ada pantangan sama sekali ya. Pete, jengkol itu masih suka makan, tapi ingat suka makan, bukan sering makan ya. Jadi kalau lagi cocok sama pete atau cocok dimasak jengkol gitu ya baru makan. Dan itu juga kalau lagi musim gitu, dan makannya juga nggak yang 1 kilo setengah kilo nggak gitu ya. Jadi makannya itu memang Muti bebas, gak ada pantangan, kecuali memang nggak makan belimbing. Itu sudah rahasia umum ya untuk kita pasien gagal ginjal gitu ya. Beda nggak waktu dulu CAPD, waktu dulu HD sama CAPD untuk asupan makanan. Ya Allah, sungguh sangat beda sekali gitu ya. Asal tahu aja ya, dulu awal-awal gagal ginjal itu aku tuh cuman makan rebus-rebusan dan juga pakai sambal aja, dan lauknya itu kerupuk. Coba bayangkan ya, itu bukan karena apa-apa, jadi ada alasannya ya. Karena kan awal HD itu masih minim banget ilmu ya. Jangan lupa Kinder fosfat. Kalau Muti ini sekarang tuh pakainya Renvela juga segede ini, lihat ya, segede gaban. Minumnya panas kayaknya, bisa buat minum obat gak nih? Iong nggak bisa nih, ntar ya, kok ada orang datang. Udah diambil air putih yang dingin itu tuh caranya habis dari termos itu. Tapi kalau buat minum obat kan nggak bisa. Dan Renvela ini diminum saat makan ya, di tengah-tengah makan ya, bukan setelah makan. Lanjut minim ilmu tadi, jadi kan makan apa aja itu kayak serba salah gitu ya, yang sesek, yang nggak boleh gitu. Jadinya dulu Muti itu makannya hanya makan rebusan sayur dan kerupuk aja beraninya tuh, beneran nggak berani makan yang lain. Tapi sekarang udah sejak 2016 itu makanannya sudah berwarna, dan sekarang protein juga suka gitu. Padahal dulu ya Allah, yang namanya sapi itu aku nggak suka ya.
Tapi sejak CAPD diajarin sama Mas Doni untuk makan, jadinya sejak saat itu semua makanan tuh aku doyan, dan semua protein itu bervariasi ya, ayam doyan, ikan apalagi, sapi juga, pokoknya semuanya itu udah suka gitu. Nah, dan memang untuk pasien CAPD itu asupan itu nomor 1. Kenapa dibilang nomor 1? Karena bensinnya untuk proses CAPD itu kan dari albumin ya, jadi proteinnya kudu tinggi gitu. Albuminnya pun minimal 4, nggak bisa kalau albumin di bawah 4 itu biasanya narik airnya itu sedikit. Nanti permasalahan yang timbul adalah kita jadinya bengkak. Nah, kalau udah bengkak itu susah banget itu dah. Kalau bengkak itu susah nanti. Kenapa aku bilang susah? Karena dari albumin yang rendah itu nanti efeknya jadi banyak. Satu, mulai dari HB-nya yang pasti ikut drop karena kekurangan protein. Yang kedua, ketika air susah ditarik atau narik airnya dikit, pasti dia bengkak. Ketika bengkak itu kita bisa sesek, atau bahkan kalau kelebihan air di dalam badan nanti kita bisa juga asites. Asitesnya itu bengkaknya tuh tidak selalu di muka ya, ada juga yang bengkaknya di kaki. Malah yang lebih bahaya itu kalau bengkaknya di paru, karena nanti pasti seseknya itu lama, sakit. Dan kalau sudah air itu berada di paru, apalagi dia sudah berada di selaput pleura pada paru, itu nanti bentuknya tuh bukan air yang bisa ditarik oleh CAPD. Kadang dia bentuknya tuh sudah mengental gitu ya, atau mengeras di paru. Jadinya cara mengeluarkannya harus dengan pungi, apa namanya ya, dia ditusuk gitu ya dari belakang terus disedot airnya. Dan kalau sudah seperti itu udah nggak enak. Apalagi ketika sudah bengkak di bagian tertentu, misalnya di perut, asites, atau di kaki, itu nanti kalau pernah bengkak dalam waktu yang lama, dia akan menjadi tempat untuk langganan bengkak kembali gitu. Jadi kayak istilahnya kalau balon sudah dipelembung gitu ya, udah ditiup itu kan dia nanti udah melar ya, jadi dia udah membesar gitu, jadi nanti ada ruang lagi yang bisa dimasukin sama air. Nah, kalau udah kayak gitu bahaya. Makanya selalu Muti itu mau berpesan kepada pasien CAPD itu makan gitu ya, yang selera aja makannya itu. Kalau memang sudah nggak selera ayam ya ganti ikan, nggak selera ikan udah bosen ganti sapi, udah bosan lagi balik lagi ke ayam, diolah yang lain. Jadi kan olahannya kan banyak ya, ayam itu bisa diapain aja ya, dengan banyak rasa. Yang suka pedas bisa dirica, ditongseng, yang nggak suka bisa digulai gitu ya. Untuk ikan pun sama, kalau udah bosan digoreng, bisa digoreng terus dimasak, bisa dikukus, bisa paling enak sih kalau ikan itu dipepes ya, banyak bumbunya enak, nggak digoreng, jadi vitaminnya dan proteinnya tetap terjaga di situ, dan itu enak banget. Ya nggak dipungkiri kadang kita tuh malas banget makan, tapi sebisa mungkin jangan dibuat malas, karena memang udah kewajiban buat kita itu makan tuh, kalau enggak daripada CAPD-nya nanti bermasalah gitu ya. Dan akhirnya makan pun kelar, habis tak bersisa, enak banget. Dan habis ini nanti minum kapsul kutuk 3 sebagai ganti, karena makanan ini enggak ada proteinnya.